Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar, NPM 2012 011019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum tata negara, yang mana untuk menyelesaikan ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Materi yang pertama yaitu pendekatan HTN. Istilah hukum tata negara terkandung dalam dua pengertian, yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam artian sempit. Hukum tata negara yang berarti luas termasuk di dalamnya adalah hukum administrasi negara. Setelah itu, ataupun hukum tata usaha negara atau tata pemerintahan, sedangkan HTN yang dalam artian sempit meliputi itu sendiri, yaitu hukum tata negara suatu negara yang berlaku pada waktu tertentu. Setelah itu, hukum tata negara juga dapat dibedakan antara hukum tata negara umum dan hukum tata negara positif. Hukum tata negara umum membahas tentang asas-asas, prinsip-prinsip yang berlaku, sedangkan hukum tata negara yang positif hanya membahas tentang hukum tata negara yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, sesuai dengan pengertian hukum positif. Setelah itu, dalam hukum tata negara, kita harus memiliki 4 pendekatan, yaitu menurut Titik Triwulan Tuti, mempelajari hukum tata negara setidaknya memiliki 4 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis ini adalah pendekatan yang berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasari ketentuan-ketentuan atau peraturan. Setelah itu yang kedua, pendekatan filosofis. Pendekatan ini yang berdasarkan pada pandangan hidup bangsa. Setelah itu yang ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini suatu pendekatan kepada masyarakat, khususnya politis. Yang kedua yaitu sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber yang bersifat formal dan sumber yang bersifat material. Sumber yang formal adalah sumber hukum yang dikendali dari bentuk formalnya. Dengan mengutamakan bentuk formalnya, sumber norma hukum itu haruslah mempunyai bentuk hukum tertentu yang bersifat mengikat secara hukum. Sedangkan dalam sumber hukum material dari hukum tata negara Indonesia, itu adalah isi dari suatu ketentuan yang berlaku umum bagi bangsa Indonesia. Tidak lain adalah Pancasila yang berkedudukan. Setelah itu, ada sumber yang menentukan isi kaidah HTN. Sumber yang termasuk dalam arti material adalah yang pertama, dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat kaidah-kaidah hukum tata negara. Setelah itu, ada sumber hukum yang dari arti formal. Yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Yang kedua, hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Yang keempat, jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan. Yang keenam adalah doktrin ketatanegaraan. Setelah itu yaitu konstitusi. Menurut Hans Kelsen, konstitusi yang biasa disebut sebagai hukum fundamental, yaitu dasar dari tatanan hukum nasional. Sebagai dasar dari tatanan hukum nasional, konstitusi menjadi sumber norma hukum nasional. Kelsen menerangkan bahwa ditinjau dari teori politik, konsep konstitusi juga mencakup norma-norma yang mengatur pembentukan dan kompetensi dari organ-organ eksekutif dan yudikatif tertinggi. Dan di Indonesia, konstitusi memiliki fungsi. Fungsinya yaitu yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan tentang politik, hukum pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Setelah itu yang kedua, konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru. Yang ketiga, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Dan yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Dan yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. Serta yang keenam, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Yang keempat, sejarah ketatanegaraan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah sumber hukum bagi pembentukan suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan negara Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama, dan golongan.
yang mana itu menjadi suatu kesatuan yang bersatu. Namun, negara yang memproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanyalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, yakni membentuk masyarakat madani, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah itu yang kelima, dinamika ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangannya, yang mana diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam melakukan perubahan tersebut, MPR menetapkan 5 kesepakatan dasar, yang mana yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, menjelaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara addendum. Yang keenam, bentuk dan kedaulatan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan. Kedaulatan memiliki arti atau sering disebut sovereignty, yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab yaitu daulah, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan menurut mempunyai 3 sifat pokok. Yang pertama absolut, yang kedua tidak bisa terbagi, dan yang ketiga abadi. Setelah itu yang ketujuh, negara hukum dan demokrasi. Negara hukum menurut Munir Fuadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara ini, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, ataupun kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi oleh undang-undang. Setelah itu demokrasi. Arti demokrasi yaitu yang berasal dari kata demos, yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan atau berkuasa, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan untuk rakyat. Yang ke-8 yaitu kelembagaan negara. Kekuasaan pemerintah negara diatur di dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 4 sampai pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945, merumuskan kewenangan-kewenangan dasar tentang kekuasaan pemerintah. Dalam teori trias politika terdapat suasana checks and balance, di mana dalam hubungan antar lembaga negara itu terdapat saling menguji, karena masing-masing lembaga tidak boleh melampaui batas kekuasaan yang sudah ditentukan untuk masing-masing lembaga, tidak mau dicampuri kekuasaannya, sehingga antar lembaga itu dapat suatu perimbangan kekuasaan. Presiden memegang kekuasaan pemerintah eksekutif. Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Yang ke-9, pemerintah daerah. Dalam pemerintah daerah ini ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewin. Desentralisasi yaitu pemerintah daerah identik dengan desentralisasi, berasal dari kata dari bahasa Latin yaitu de yang artinya lepas, dan sentrum yang artinya pusat, berarti memiliki arti melepaskan diri dari pusat. Setelah itu dekonsentrasi. Bahasa halus dari sentralisasi adalah dekonsentrasi. Menurut pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur ataupun bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Setelah itu ada medebewin. Ini tugas pembantuan dalam bahasa Belanda disebut medebewin.
Menurut Agus Salim Andi Gajong, Medebewin adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setelah itu yang ke-10, warganegaraan dan keimigrasian. Warga negara dan penduduk. Salah satu syarat berdirinya suatu negara yaitu adanya rakyat ataupun penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang sudah ditentukan. Rakyat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah tertentu dalam hubungannya dengan negara disebut adalah warga negara. Di wilayah tersebut terdapat 3 golongan masyarakat. Yang pertama, warga negara yang bersangkutan. Yang kedua, penduduk yang bukan warga negara. Yang ketiga, orang asing yang kebetulan berada di Indonesia atau tinggal atau berada di wilayah negara lain. Selanjutnya yang ke-11, yaitu hak asasi manusia. HAM. Hak asasi manusia atau HAM dikenal dengan sebutan istilah hak-hak manusia, adalah hak yang harusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikatnya atau dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Jadi HAM ini sudah melekat kepada diri manusia sejak ia lahir, sejak ia dalam kandungan sampai ia mati. Setelah itu ada lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan menurut Undang-Undang tahun 1945, lembaga perwakilan rakyat yang ada di Indonesia adalah yang pertama yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yaitu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di luar itu pula ada partai politik dan pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu peradilan tata negara. Gagasan mengenai pelembagaan suatu lembaga peradilan tata negara hendaknya merupakan bentuk kemajuan dalam kehidupan bernegara. Keberadaannya harus dipahami dengan baik sebagai jawaban atas komitmen negara berdasarkan hukum yang telah disepakati yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi-materi hukum tata negara. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.